Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Seperti biasa, kita akan membahas saham-saham yang lagi hype. Cuman kali ini kita seperti biasa bukan membahas emiten perbankan, melainkan saham emas. Kenapa? Karena sekarang emas itu sedang lagi new all time high-nya karena ketidakpastian global tadi, so masyarakat itu ya, investor di seluruh dunia mereka lebih memilih aset safe haven. Jadi aset safe haven tuh ya emas tadi, daripada mereka ngebeli dolar, membeli yen Jepang ataupun mereka mau beli cryptocurrency maupun di stok saham, ya mereka pasti ngelarikan emas karena ketidakpastian global ini tadi. Kalau kita ngelihat dari segi chartnya, ini ya, ini gold udah new all time high lagi. Kalau kita ini kan dari time frame daily lah, kita rubah ke weekly sekalipun ini benar-benar udah all time high, puncak tertingginya, sampai para trader gold pun ini bingung, ini gimana nih nanti nih cari koreksinya kapan gitu. Nah, kita turun lagi ke daily. Nah, ini udah ke 2937, bener pure all time high. Jadi dengan momen-momen seperti ini, teman-teman itu jangan risau ya. Di saat ISG kita tuh lagi koreksi dalam, ya tentunya kita pasti ada potensial untuk mencari saham-saham emas. Nah, ini ya. Nah, ini pergerakan emas ke depannya seperti ini ya. Ini trennya benar-benar bagus nih. Nah, tik bisa ini ke arah 3200. Nah, so kalau kita lihat dari pergerakan IHSG-nya gimana ya? Saya ngelihat ini yang kemarin nonton video YouTube saya pasti benar-benar udah tahu kalau saya bilang ini IHSG kita bisa kembali jatuh dulu ke 7.000 6.715. Cuman ya ini kan membentuk kembali candle spinning topnya lagi atas kebingungan investornya tadi. Kalau misalnya ini bertahan ya di atas ini ya 6.800, misalnya besok ini bisa terjadi bull market karena besok kan hari Jumat. Saya rasa besok eh, di hari Jumat itu ISG bisa ditutup kembali hijau, berarti dia bertahan nih di atas area sini sebelum menjelang kenaikannya ke 7.048. Semoga ISG itu baik-baik saja dengan adanya sentimen ini eh, apa namanya, Danantara ya. Nah, Danantara. Semoga dengan adanya berita Danantara ini bisa membawa dampak positif flow asing itu masuk lagi ke IHSG. Walaupun kalau kita lihat secara ini ya flow asing hari ini ternyata ya kita buka all market, nah, dari per hari ini itu asing keluar 787 miliar. Dan kalau kita lihat dalam satu minggu ini dari ya satu bulan ini itu asing udah keluar 8 triliun. Kacau ini. Jadi semoga kebijakan fiskal kedepannya tuh benar-benar bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi, kebijakannya tuh lebih transparan lagi lah. Karena saya ingin ngebahas video Danantara tadi dan semoga saya bisa ngebikin video khususnya untuk dalam waktu dekat ini ya teman-teman semuanya. So kita langsung saja kita membahas eh, bagaimana saham di seluruh dunia hari ini di hari Kamis di tanggal 20 ya. Ini dibuka variasi dan banyak minusnya. Dan nih ditutup seperti S&P 500, Dow Jones ya ini ditutup melemah. Ini Jerman, FTSE Inggris, CAC Index 40 dari Prancis, Shanghai Cina, Nikkei Jepang, Hang Seng Hong Kong ini ditutup melemah semua ya. So jadi merupakan sebuah hal yang wajar ya. Kalau kita lihat dari kalender ekonomi pun untuk di Indonesia ya mana-mana aja ya. Tapi untuk besok tanggal nih 20 19. Oh, ini tanggal kemarin ya. Nah, oke. Okay. Dan kalau kita lihat dari sektor hanya sektor teknologi yang lagi naik. Terus sama basic industrial. Nah, kenapa teknologi ini naik ya teman-teman semuanya? Ya saya kasih tahu dulu. Karena dengan ketidakpastian global, saham-saham teknologi cenderung pasti diakumulasi oleh para asing karena itu udah diajarin dalam
bukunya Warren Buffett dan sekuritas analis. Memang biasa seperti itu. That's why kenapa kemarin di tanggal tahun 2020 itu saat corona saham-saham jatuh seluruh dunia, tapi teknologi itu naik seperti Bank Jago ya. Dan salah satunya kalau kita lihat di sini saham Buka ini benar-benar naik ya, dan saham WiFi yang lagi hype. So, jadi itu adalah penopang ya. Ini DCI naik ya, ini keren nih DCI. Tau lah DCI itu, teman-teman yang suka nonton TV pasti tahu ini tempat edukasi ya. Nah, oke langsung saja kita ke saham IHSG dulu deh. Yang hari ini ditutup melemah sebesar 0,10%. Dan dari LQ 45-nya ini 0,29%. Ini udah ada sedikit pengurangan lah pelemahannya daripada yang kemarin. Dan di jam-jam akhir pun penutupan di jam 4 sebelum ke 15 menit itu udah mulai sedikit menguat ya 0,10%. Artinya low-nya itu ditarik week-nya tuh. Oke, langsung jadi kita ke saham pertama, yaitu ada Antam yang hari ini menguat sebesar 6,98%. Yang mana kalau kita lihat dari transaksi asing itu hari ini net buy. Ini merupakan pertanda yang bagus karena kalau kita lihat dari berita-berita yang beredar misalnya di CNBC, Bloomberg dan segala macam, itu pasti saham Antam yang memang dipantau harganya, bukan perhiasan. Karena ya itulah pure saham emas di Indonesia yang benar-benar bisa diperjualkan di luar negeri karena memiliki sertifikat internasional. Oke, langsung saja kita ke saham Antam. Ini tadi udah saya lihat ya bahwa Nah di sini ya teman-teman ya, saya ingin teman-teman tuh mengajarin konsep terbaru ya. Ya sebenarnya konsep lama sih, namanya tuh smart money concept, tapi saya ingin ngebawanya tuh ke dunia saham, jadi bukan ke dunia forex lagi. Jadi teman-teman itu lebih bisa lebih ya jago lagi lah untuk analisa teknikalnya. Nah tapi sini sedikit saya membawa bahasanya di smart money concept sih oke ya teman-teman semuanya. Nah karena dengan harga ini impulsif ya, kita cari dulu lah harga nih. Nah jadi perkiraan harga untuk harga di Antam kan ini udah naik nih secara impulsif. Nah jadi kalau misalnya ada candle model ini tegak nih full gitu kan, dia kalau dari smart money concept tuh namanya imbalance ya. Jadi suatu waktu di itu bakalan ketutup ya. Contohnya ini. Nah, ini kan impulsif nih, tas gitu. Nah, di sini ada area order the block kecilnya ya, atau area resisten terkecilnya dia bakalan balik lagi. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan di Antam. Ini udah ada impulsif, dia bakalan bisa kembali ke area sini. So, jadi teman-teman yang pengen ngebeli Antam itu bisa memasang area 2 entry. Bisa di sini di 1525 maupun di 1575, artinya cuma beda 50 poin. Jadi untuk masalah taking profitnya teman-teman bisa ya take profitnya kembali di sini di 1685. Berarti kalau kita lihat dari cara pola mainnya, nah ini teman-teman, ini bakalan seperti ini pergerakan untuk Antam ke depannya. So ini merupakan kesempatan emas ya bagi para trader saham yang lagi pusing dengan kondisi IHSG yang labil ya, yang nggak jelas ini pergerakannya. Nah kalau kita ambil pun di sini kita udah bisa profit sekitar 9%, itu udah keren banget loh. Terkhusus di Antam. Nah jadi seperti inilah gambaran. So ini untuk Antam teman-teman ya, jangan langsung ngebuy, nanti kalian masuk ya itu merupakan area taking profit bagi para asing, dan kalian junam mending tunggu area bawah ini yang udah saya tandai. Ini contohnya nih. Ini harga naik nih. Ini harga naik. Tiba-tiba pas kalian udah beli di sini, ya mereka nih pada taking profit kan, asing-asing tuh pada taking profit, akhirnya junam. Dan junamnya ini jauh nih. Nah, misalnya kalian beli di sini nih. Di taking profit di pucuk kan, tas gitu. Nah, bentar. Nih. Tap. Ini kalian bisa minus di nunggunya lama itu sampai 21%, dan kalau kita lihat dari segi waktunya pun juga itu udah lama ya. 105 hari. Tuh bener-bener waktu yang lama. So ini untuk Antam.
merupakan kesempatan emas bagi teman-teman. Kita tunggu aja di harga bawah. Oke, langsung aja kita ke MDKA yang hari ini naik sebesar 3,42%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata MDKA ini distribusi ya. FYI bagi teman-teman ya, MDKA ini saya kurang suka ya kalau misalnya harga emas tuh naik, tapi saya kurang melihat MDKA karena ini lebih suka dikocok sama bandar ya. Jadi kita harus lebih bisa goceknya. Karena saya pernah cash tuh waktu saya ngasih rekomendasi saham, saya nge-trade juga, teman-teman saya di saham The Trader itu bilang ini MDKA kok dibawa turun terus ya bang, sedangkan di Antam kita udah pada TP nih, dan harga emas waktu itu di tahun 2024 udah di 2024 udah 4 kali uptime high. Jadi kalau ngelihat pergerakan emas lebih enak di Antam daripada di MDKA. Tapi ya kita langsung aja cek ya. Ini contohnya tadi kan, ini contohnya MDKA nih didistribusi oleh asing. Jadi lebih enak di Antam sebenarnya. Nah, tapi kita lihat dulu deh. Nah, ini kalau polanya seperti ini ya. Ini chance untuk naik di Antam ke depannya ini ada. Nah, kita cari dulu ya area. Nah, pas. Nah, jadi untuk di MDKA kalau misalnya ini bisa dibawa positif oleh asingnya tadi tanpa adanya ya gocekan maut ya saya bilang itu bisa kembali naik nih. Nah, ini bisa kembali naik ya ke area sini, mantul baru dia bisa ke sini. Itu proyeksi saya di MDA. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Seperti ini ya karena itu ada namanya gelombang Elliott Wave ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Elliott Wave itu apa, itu nama gelombang bullish misalnya nih 1 2 3 ya. Di 4 ini ke 5 lah saya bilang. Nih. Seperti inilah. Jadi untuk koreksinya nanti bakalan ada A, B, C. Nah itu bakalan saya bikin video khususnya untuk teman-teman nanti. Itu untuk mengidentify garis trend ya. Jadi gambarnya. Kita pindahin dulu. Jadi chance untuk MDKA itu kalau memang benar polanya bagus ya seperti ini. Tapi kalau saya lihat ya, kalau misalnya permainannya seperti tadi itu didistribusi terus, ya ini MDKA pasti ya dia bakalan range-nya itu di sini dulu sebelum dia bisa kembali naik di area 2020 atau 2000 pas. Tapi kalau teman-temannya masih percaya holder itu bisa ke sampai harga 2210. Oke, ini untuk MDKA. Nah, kita biarin dulu ya gambar ke sini biar besok pas harganya itu udah pas sesuai dengan yang udah kita gambarkan. Oke gitu. Nanti teman-teman udah menikmati hasil take profit. Nah, oke langsung saja ini ke MDKA, kita ke saham yang ketiga yaitu ada saham UNTR. Ya sebenarnya walaupun UNTR ini merupakan saham ya alat berat ya seperti Hexa dan kawan-kawan, cuman UNTR ini juga memiliki tambang emas bagi yang belum tahu. Dan karena porsinya itu tidak sebesar Antam dan MDKA tadi, that's why kenapa UNTR ini bisa ditutup melemah, karena ya mereka kan transportasi alat berat. Nah, dan UNTR hari ini ditutup melemah sebesar 1,78%. Kalau kita lihat dari asing, ini sebenarnya bagus nih, asingnya keluar masuk dengan distribusi yang kecil tapi akumulasinya itu besar dalam 1-2 minggu terakhir ini. Kita lihat saja bagaimana keadaan UNTR. Nah berarti ini UNTR kalau udah modelan gini teman-teman semuanya ya dia masih pengen konsolidasi dulu atau ranging. Nah ini merupakan area demand atau support terkuat dari UNTR. Nah kalau kita turun ke time frame H4 nya juga kita cari week nya ya tuh H1. Nah ini modelnya gini. Oke kita naikin lagi ke daily. Nah jadi teman-teman yang pengen tahu UNTR ini, kalau udah seperti ini belum ada menurut saya ya momentum emasnya.
Karena kalau kita lihat ya, asing kan tadi itu pada distribusi terus ya. Ditambah kita lihat tadi eh nih, ini WNTR secara teknikal dia masih dalam fase downtrend. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini merupakan belum ada momentum yang pasti untuk WNTR ya, teman-teman trader semuanya. Jadi ini bisa main dulu range-nya di sini. Nanti kalau misalnya seandainya ISG itu udah mulai normal, ini baru bisa kembali naik. So, jadi belum bisa dipastikan bahwa kalau di UNTR ini pasti naik dengan kenaikan harga emas tadi. Seperti yang udah saya bilang tadi bahwa ini kepemilikan porsi untuk emasnya di UNTR ini masih kecil, beda sama Antam dan MDKA tadi. Nah, jadi masih seperti inilah. Tapi kalau misalnya IISG itu udah kembali naik, itu WNTR chance-nya ini bisa ke sini areanya. Nah, seperti inilah pola untuk di WNTR. Kalau polanya yang memiliki struktur yang baik. Nah, oke. Itu untuk TR ya ke depannya ya. Jadi ini fix harus melihat kondisi IISG ya untuk NTR. Oke, kita langsung aja kita ke saham yang keempat, yaitu ada BRMS yang saya lihat ini naik-naik terus ya. Hari ini pun ditutup menguat sebesar 9,13%. Dan kalau kita lihat transaksi asing ternyata udah mulai ada beberapa kali take profit ya dalam 1 bulan ini. Tapi sekali mereka ini masuknya gede nih 83 juta, keluarnya pun juga sedang gitu. Nah, lebih banyak akumulasinya itu besar daripada distribusinya untuk dalam 2 minggu ini. Oke, langsung saja kita ke chartnya bagaimana kondisi BRMS. Nah, ini BRMS ini sama seperti Antam tadi ya. Dan ini berbahaya nih untuk untung saja saya buka dalam time frame daily ya. Nah, di sini kan ada gap ya teman-teman ya. Ini merupakan area yang benar-benar kita bisa berbahaya. Tapi menurut saya dengan pola akumulasi asing yang seperti tadi itu bisa saja BRMS dibawa naik ya. Sampai nanti udah dia tuh take profit, dia bakalan kembali menutup area ini gap down-nya. Nah, bagi-bagi teman-teman yang belum gap down, nanti juga kita bikin videonya. Dan sekilas ya, gap itu merupakan sebuah loncatan harga yang mana nanti suatu waktu itu akan ditutup jika si saham ini atau si perusahaan ini masih aktif dalam bertransaksi gitu kan. Ini di sini BRMS nggak ada gap down ya, tapi sini saya contohin Adaro ya, hanya untuk mencontohin gap downnya tadi. Nah, ini contoh gap nya. Ini kan gap down nih, pop gitu kan. Nah, ini bakal ditutup nih ke depannya. Begitu juga di gap up. Gap up tuh ya kebalikan dari gap down, artinya harganya tuh mulai lompat dan suatu saat itu bakalan ketutup. Mana ya untuk di gap up-nya. Untuk di cash Adaro saya kemarin ada, cuman saya lupa nih di tanggalnya berapa. Ya cuman ya sama aja seperti di gap down tadi, gap up kebalikannya. Yang mana itu kalau ada namanya candle gap pasti akan ditutup. Ini nih gap up. Ini kan gap nih naik tas gitu kan, naik dia kan. Akhirnya untuk dalam 3 hari aja ini gap up-nya udah pasti ketutup. Oke, udah ngerti sampai sini teman-teman semuanya. Untuk spesifiknya nanti kita bikin di video terpisah. Jadi BRMS ini ya, hati-hati ke depannya. Karena chance dia ini dengan asing akumulasi besar itu ya menjebak sih menurut saya ya. Nanti dia ada momentumnya. Nah, misalnya di sini nih, dia udah take profit. Ini bisa dihajarin untuk menutup area gap down-nya. Ini untuk BMRS ya. Nah, ini bisa jadi seperti ini besok nih di BMRS. Jadi hati-hati teman-teman yang baru masuk sekarang. Kalau mau take profit di area-area realistis saja ya, di sekitaran sini itu mungkin menurut saya ini udah menjadi area take profitnya seperti ini. Besok kalau ini gap down-nya, gap up-nya itu mulai ketutup, itu bisa lebih sadis nih turunnya. Bisa ke
364. Kalau pengen masuk sekarang bagi saya mending tunggu dulu deh, atau kalau udah terlanjur masuk ya tunggu aja di area taking profit terdekat ini. Karena ini merupakan zona yang berbahaya ya bagi teman-teman yang belum tahu. Oke, itu untuk BMRS. Nah, ini kita jumpa lagi ya. Ini gap nih kecil. Kira ketutup kan? Nah, oke, langsung jadi kita ke saham yang ke 5. Archie yang hari ini ditutup menguat 4,47%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, lesu pula saya lihat. Kecil ya. Di sini ada 45.000, kemarin distribusi 122.000, lusanya kosong, banyak lagi 14.000. Ya oke lah, dengan harga yang kecil ini, so jadi market capnya juga kecil ya. Tapi enak nih kalau teman-teman yang punya uang gede 10M ke atas, hajar ya, kocok tuh saham nih sampai terbang. Nah kita buka Archie. Nah ini dia, kalau pola saham-saham ini nih mirip SCMA nih ya sekalinya. Nih yang saya bilang tadi, suka yang hajar-hajar saham-saham kecilnya ini. Kalau punya budgeting 2 digit miliar tap gitu kan. Nah ini lebih sadis ya. Area-area stop loss kalian tuh bakalan lebih kena tendang gitu, lebih menyala. Nah kalau udah polanya seperti ini teman-teman semuanya ya, ini kan udah keluar nih dari area resistennya. Bentar ya, ini biar lebih enak kita pakai rectangle. Nah ini untuk pola RC. Kalau misalnya kita konfirmasi beli seperti ini kurang bagus ya untuk RC ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena RC ini dia masih dalam pola di resistennya atau area order block ini, dia masih belum sanggup. Kalau memang RC ini bagus, kita tunggu nanti entry-nya tuh seperti ini. Nah, ini area di bawah nih gagal ditembus, turun kembali, gagal ditembus. Ini kan lagi berusaha nih RC. Kita tunggu lagi turun. Nanti apabila dia berhasil ngebreak misalnya kan, kita tunggu dia konfirmasi untuk pullback. Di situ baru kita bisa beli dan ya kita mencari target take profit di area realistis. Tunggu nanti dia ini kembali pullback, udah ada konfirmasi candle kedua, bertahan dia masih tidak jatuh ke area order block atau ke bawah, itu bisa kita beli. Dan tentunya kita mencari area taking profit yang lebih realistis. Misalnya di sini 10% cukup. Ya 10% ini udah cukup kok. Nah itu untuk RC ya. Nah oke. Tapi hati-hati ya kalau jumpa nanti bandar-bandar yang memang jahanam kelakuannya. Nanti malah kena area stop loss teman-teman semua. Karena ini gerak kecil aja ini udah persentasenya besar. Karena ya angka harganya ini kecil dan market capnya juga kecil. Ya kalau teman-teman yang memang nekat day trading, siap hilang, siap kaya, hajar aja. Oke, baiklah teman-teman yang udah menonton video saya, terima kasih. Jadi kedepannya kita akan membuat video itu nggak hanya mulut tentang bank, tapi kita akan membanyak bikin variasi video. So terima kasih teman-teman yang kemarin saya lihat udah ada beberapa orang yang udah subscribe dan juga nge-like video saya. Dan besok kalau ada permintaan langsung saja chat di kolom komentar video saya ini dan video lainnya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, share, aktifkan notifikasi bell lonceng agar setiap saya ngupload misalnya sore maupun malam, teman-teman langsung bisa menonton video YouTube saya ini untuk bisa langsung dieksekusi besok atau beberapa hari kemudian. Seperti biasa, salam gacor.